yang beberapa waktu lalu ditemukan seorang ayah mengaku berusia 16 tahun dan istrinya baru berusia 13 tahun dan mempunyai anak 8 bulan. Salam bahagia untuk pemirsa Jarapos TV dimanapun Anda berada. Kali ini saya berada di kolam pancing WTP, tempatnya di Jalan Banjarpasar, Desa Yahembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. Kali ini saya sendirian tanpa ditemani Gus Surya yang biasa menemani saya. Kali ini saya akan membahas mengenai maraknya pernikahan usia anak di Bali. Dari penelitian yang dilakukan oleh Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait di Bali, beberapa hari lalu ditemukan banyak terjadi pernikahan usia anak di Bali. Kasus ini ditemukan banyak di Kabupaten Buleleng dan Karangasem. Aris mengaku sangat menyayangkan hal ini sampai terjadi. Dan Aris menyebut pemerintahan daerah setempat telah gagal dalam memberi perlindungan terhadap anak. Bahkan, boleh dibilang pemerintah setempat antipati terhadap anak. Untuk pemirsa yang di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan dan yang belum vaksin segera vaksin di gerai-gerai terdekat. Dan terus dukung kami dengan cara like, comment, and subscribe video-video kami supaya kami bisa memberikan informasi yang terbaru dan terupdate untuk pemirsa yang di rumah. Pernikahan usia anak di Bali ternyata sangat tinggi. Ini terjadi di Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Buleleng. Kemungkinan juga terjadi di kabupaten-kabupaten di Bali lainnya. Fakta ini terungkap setelah Komisi Nasional Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait melakukan kunjungan di Bali. Dia berkesempatan mengunjungi Kabupaten Buleleng dan Karangasem. Sejatinya, pernikahan usia anak sangatlah merugikan anak karena akan berdampak pada psikologis anak. Masa depan anak akan hancur, serta tentunya kemiskinan akan sulit dihindari karena keterbatasan ilmu serta keterampilan anak dalam menjalani rumah tangga. Dengan demikian 80% berakhir dengan perceraian. Pemerintah dianggap gagal memberikan perlindungan terhadap anak. Demikian halnya lembaga adat di Bali juga gagal memberikan perlindungan terhadap anak. Seharusnya perkawinan usia anak tidak bakal terjadi manakala pemerintah, lembaga adat, orang tua maupun lingkungan memahami undang-undang perlindungan anak dan undang-undang perkawinan. Karena perkawinan usia anak itu sendiri jelas-jelas melanggar undang-undang perlindungan anak dan undang-undang perkawinan. Sudah saatnya hentikan tindakan kejahatan terhadap anak karena anak adalah aset bangsa. Umur Bapak berapa? 16 tahun. Istrinya? 13 tahun. Kesini kerja bawa apa? Dagangan? Jualan. Memang karena ada pekerjaan? Ada kerjaan tapi saya nggak kuat. Kerjanya pasir atau batu. Kerja berat ya, angkut pasir, angkut Ada batu. yang ngajak saya kerja. Ada yang ngajak gitu. Ini kan anaknya ya, Iya, umurnya berapa? nah, Tapi dari tahun yang lalu nikah ya, dua ya. Kok bisa diajak anaknya? kalau di rumah nggak ada yang ini, nggak ada yang merawat. Orang tua? Saya ikut di sini. Kok di sini orang tua ya? Ikut saya ikut di sini. Sahabat anak Indonesia, maraknya keluarga miskin yang terpaksa hidup di jalanan, baik itu sebagai peminta-minta, baik itu sebagai pengemis yang mengajak keluarganya, yang terjadi di beberapa kabupaten di Provinsi Bali, yang beberapa waktu lalu ditemukan seorang ayah mengaku berusia 16 tahun dan istrinya baru berusia 13 tahun dan mempunyai anak 8 bulan. Hidup terlunta-lunta, tinggal di emperan-emperan toko di Kabupaten Buleleng. Ini kondisi sosial yang tidak bisa kita biarkan, karena ini merupakan sebuah keadaan yang bisa dinyatakan gagalnya pemerintah
di kabupaten tersebut, mungkin sudah juga di kabupaten-kabupaten lain, untuk mengentaskan kemiskinan dan memberikan hak konstitusional dari keluarga miskin itu. Sahabat anak Indonesia, kita tahu bahwa konstitusi dasar kita memberikan jaminan hak hidup bagi keluarga-keluarga miskin, apa yang tertera dalam pasal 34, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Tapi apa yang terjadi yang ditemukan oleh saudara-saudara saya, para pegiat media dan pegiat-pegiat perlindungan anak, ada banyak keluarga-keluarga miskin yang berusia di bawah 18 tahun terpaksa hidup di jalanan dan disinyalir datang dari beberapa daerah dan desa-desa miskin. Sekali lagi, ini merupakan kegagalan pemerintah daerah atau pemerintah masing-masing daerah. Tidaklah berlebihan kalau saya mengatakan demikian. Karena apa? Karena Bali, Pulau Dewata yang terkenal di seluruh antero dunia ini, seyogianya penyandang masalah kesejahteraan sosial sudah tidak kita temukan lagi. Tentu ini kita analisis mengapa ini terjadi. Bisa saja karena perkawinan usia anak yang terjadi di beberapa tempat. Dari Bali, saya reporter Aji Jamutia bersama Bu Surya, kameramen Anggariana, dan direktur produksi Dewa Dermada melaporkan untuk Jarak Positif.